Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pencari Selisih Kripto. Baik teman-teman, untuk hari ini hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, hari awal ya, hari pertama di bulan Desember tahun 2021. Untuk pasar kripto di Indodex hari ini di awal tanggal ya, di awal tanggal kita coba kayaknya pada hijau semua ya, pada hijau semua. Dan ya prediksi sih ya prediksi biasanya itu damnya itu kalau tahun 2020 itu dam itu di bulan Desember ya teman-teman ya. Pas saat XRP saya ingat itu waktu itu XRP itu di harga 7.000 ya. Lalu Dogecoin itu masih di harga 95 perak. Saya ingat tahun 2020 itu per Desember itu koin yang yang kemarin-kemarin yang harganya sekarang sudah melambung tinggi, itu sudah tidak lagi kita melihat ya Dogecoin di harga 95 92 gitu ya. Sekarang sudah 3.000 2.000 3.000 2.000 lah. Nah di XRP juga 7.000, sekarang udah sampai 12.000 kalau tidak salah ya. XRP itu kan emang di tahun 2020 itu ada gugatan ya, ada gugatan dari salah satu yang tidak menerima lah. Jadi digugat dan alhasil ada wacananya itu XRP akan di delisting di Indodex ya. Jadi sempat beredar juga, memang sudah ada di blog Indodex itu kemarin waktu tahun 2020 bahwa XRP itu akan di delisting ya, akan dikeluarkan di pasar kripto di Indodex ini. Tapi memang tahun 2021 pada bulan dimenangkan juga oleh XRP dan tidak jadi ya di listingnya. Memang beda ya dengan koin-koin yang kemarin itu VD ya dan lainnya yang biasanya Indodex ini sangat berhati-hati sekali ya kalau misalkan ada koin-koin yang mungkin scam ya, lalu MLM ya, seperti yang kemarin yang sudah di delist ya di Indodex seperti PDX ya. Nah jadi berhati-hati teman-teman ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini kripto itu sangat sangat populer lah ya, dibandingkan dengan tahun 2019 ya. Ya 2020 sudah mulai populer lah di Indonesia. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati bahwa banyak koin-koin yang ada di pasar ya, di pasar bebas gitu kan. Kita cuman hanya cukup membeli dan jual belinya ya di pasar Indonesia itu kan ada Indodex, ada Pintu, ada ada toko kripto dan lain-lain lah. Jadi berhati-hati dengan koin-koin yang beredar ya teman-teman. Jadi lihat dulu, pahami dulu apa jobnya dan baru kita mulai berinvestasi di koin tersebut. Nah sekali lagi ada salah satu yang dulu saya sudah sempat bahas di video-video selanjutnya, saya masih mengotak-ngatik yang namanya ACT ini ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah walaupun kecil profitnya ya teman-teman ya. Jadi ya daripada kita mengenal jadi karakter koin inilah yang saya sempat pengen tahu nih gitu ya. Jadi perjalanannya lah, tiap hari perjalanan dia ya, lalu harga yang selalu dia
naik turun gitu. Jadi tahu nih kalau misalkan saya nggak menilai dia juga si koin tersebut, ya mungkin contoh misalnya saya mau membeli koin apa ini ABBC misalnya ya, kita kan belum tahu nih apakah di harga 3.568 ini koin tersebut emang sudah up atau memang standaritasnya gitu. Maksudnya standaritasnya itu kalau kita beli buah-buahan misalnya mangga misalnya ya, lalu sekilonya harganya 7.000, ternyata itu mahal gitu ya, mahal. Dan di tetangga sebelah misalnya atau di warung sebelah di sana itu harganya hanya 2.500 per kilo. Jadi perbandingan harganya seperti itulah. Jadi kita harus tahu dulu nih perjalanan koin ini ya, dan ya banyak sih ya hal-hal yang harus kita pelajari ya teman-teman ya. Dan yang masih pemula, saya juga masih pemula ya teman-teman, tapi cobalah kalau saya menganalisa ya di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu biasanya yang karyawan dia pasti dapat duit ya, pasti dapat terima gaji, dan maka daripada dia menghabiskan, ya istilah kasarnya dihabiskan seketika, ya lebih baik dia berinvestasi. Kan kebanyakan juga emang di bulan-bulan muda ini biasanya harga kripto itu mengalami kenaikan karena memang supply dan demandnya itu memang berpengaruh juga ya teman-teman ya. Jadi kalau mau beli koin, kalau menurut saya pribadi, kalau mau beli koin ya di tanggal-tanggal tua, mungkin ya di tanggal-tanggal ya tanggal 24 25 ya. Ya mungkin ada yang jual juga, ada yang jual karena banyak yang jual, banyak kebutuhan juga, mungkin ya, mungkin harga koin juga akan mengalami penurunan karena memang supply and demandnya itu ya berpengaruh juga kepada harga koin tersebut. Jadi sebegitulah teman-teman ya, kalau misalnya kita menganalisa sepintas saja ya tidak beda jauh lah kalau misalkan kita melihat cabai cabai, harga cabai itu naik turun fluktuatif lah, kadang harganya sekian kok bisa naik, ya mungkin dari petaninya juga susah gitu kan, mungkin ada news cabai juga ada news ya, misalkan di daerah ini gagal panen dan sebagainya lah, seperti itu. Jadi samakan saja dengan kehidupan kita sehari-hari teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau trading ya silahkan di tanggal-tanggal, maaf bukan trading tapi untuk membeli lah gitu ya, dia tanggal-tanggal tua ya, seperti itu. Lihat dulu kita koinnya itu apakah dia sedang mengalami uptrend ya, lalu kita tunggu di harga downtrendnya berapa ini gitu kan ya, standaritasnya seperti itulah ya, standaritasnya seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bisa menganalisa lewat chart atau seperti seperti chart candlestick yang ada di sini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi memang banyak perlu kita pelajari, dan kita tidak pernah tahu, sekali lagi tidak pernah akan tahu bahwa koin tersebut itu kapan naiknya dan kapan turunnya. Tapi kita harus menganalisa terlebih dahulu, kira-kira ini koin itu akan merosot sampai seberapa jauh, dan kira-kira itulah yang kita menganalisa kita itu tidak 100% ya, tidak 100%. Beda dengan misalnya teman-teman ingin menganalisa sebuah barang lah ya. Kalau barang kan sudah ditentukan di toko, misalnya kita mau beli satu produk yang namanya ini gitu kan,
dan semua produk itu sudah disesuaikan di harga toko di pabriknya. Maaf. Jadi kalau misalkan ke customer lalu ke apa namanya ke gudang gitu ya, itu pasti akan harganya itu akan sesuai karena memang dikontrol oleh pabriknya tersebut gitu kan. Misalnya di pabriknya 2000, maka dia langsung masuk ke distributornya itu harganya 2100, lalu masuk ke pengecer misalnya 2500. Nah di pengecer inilah yang nanti akan berbeda-beda harga, ada yang 2500, ada yang 2400, seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya teman-temannya untuk tanggal 1 sekarang ini pada bulan Desember, dan yang masih belum terjemput sabar bahwa pasti suatu saat nanti juga koin-koin yang masih dam ya, masih belum terjemput pasti terjemput. Kita tunggu di tahun 2022. Dan biasa yang saya lihat ke belakang itu di Desember itu memang pasti kondisi downtrend, ada yang downtrend parah ya. Lalu nanti mungkin di Januari itu mulai up lah ya, up. Hati-hati di bulan Maret ya teman-teman ya, Maret 2022. Mungkin kalau kita kembali lagi ke mana, ke tahun-tahun kemarin ya, kondisi crashnya itu seperti bulan Desember ya, bulan Januari Februari itu bahkan Dogecoin itu sampai melejit ya di tahun 2021 di awal-awal bulan itu ya. Nah seperti itulah teman-temannya untuk informasi saat ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan pastinya teman-teman diberikan kesehatan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Biasa kita juga semua belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.